Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube ini. Kami mendoakan penonton semua diberikan mudah rezeki oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang kewajiban menaati pemimpin. Jadi Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum. Di ayat ini tidak ada lagi kata-kata wa athi'u, tapi disebutkan langsung wa ulil amri dan pemimpin-pemimpin. Maksudnya apa? Kadangkala pemimpin ini ada yang zalim atau baik atau sebagainya. Tergantung, karena memang dia manusia, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan dilindungi sama Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Yang pertama ialah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena menjadi pemimpin itu berat, ya. Seperti dalam sebuah kisah diceritakan oleh Ustaz Masrur Aidi. Jadi ketika Umar bin Khattab, ya, melakukan pembebasan Persia, jadi kan ada ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perangnya sekitar 2 triliun. Lalu ketika dibawa ke pusat kekhalifahan, dihitung rupanya masih tidak ada yang kurang, tetap 2 triliun. Lalu beberapa orang mengatakan kepada Umar, wahai Umar, itu adalah karena engkau adil, karena engkau bijak, karena engkau bagus dalam memerintah. Makanya tidak ada satupun ghanimahnya yang berkurang. Ya. Yang perlu kita garis bawahi, kita ingati bahwasanya ada sebuah hadis lagi, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin jika dia bermaksiat kepada Allah. Tapi jika dia terang-terangan bermaksiat, misal dia mengatakan zina itu halal, itu yang boleh tidak taat lagi. Tapi bukan berarti kita angkat senjata melawan pemerintah, itu tidak. Ada dewan, ya kan? Tetap wajib taat selama dia tidak terang-terangan mengatakan kemaksiatannya, ya. Lihat negara-negara Timur Tengah, ya. Libya, Suriah, Yaman, Irak, ya, dan beberapa negara lainnya, ya. Bahkan yang parahnya itu Libya. Libya itu ketika saya masih di Mesir, Muammar Gaddafi itu dia sangat bagus memerintah, ya. Bahkan dia, orang Libya itu, rakyat Libya itu sangat sejahtera, ya. Jika misal hari ini jam 10 Muammar Gaddafi mengekspor gas, minyak, jam 10:05 langsung hasil dari penjualan itu masuk ke rekening rakyat. Tapi tidak benar, dia tidak baik. Itu kan media-media barat, ya. Bahkan Muammar Gaddafi punya program besar, yakni akan membantu pengairan air bersih kepada seluruh Afrika. Bahkan ketika masa-masa Arab Spring dulu, Rabiul Arab, masa Spring Arab, pada rakyatnya yang ingin menggulingkannya. Bahkan beliau mengatakan apa? Kita buat pemilu, saya turun. Jika emang rakyat menghendaki, saya turun. Tapi apa yang dibuat sama rakyat? Beberapa rakyat yang tidak senang kepada Muammar Gaddafi, kena fitnah dari barat. Langsung ditangkap itu sama beberapa gerombolan pemberontak. Ditangkap Muammar Gaddafi dan ditembak dengan senjata. Tepuk tangan barat. Berhasil mereka. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang, ya kan? Hancur berkeping-keping Libya. Perang antar sesama. Perangnya bukan perang biasa, pakai senjata. Padahal mereka dulu sangat sejahtera. Tapi sampai sekarang
Tidak ada satu pemimpin pun di Libya yang sanggup, mungkin ini menurut saya ya, yang sanggup menyatukan rakyat Libya. Untuk apa memberontak tapi sampai detik ini negara Libya itu hancur lebur. Bahkan mungkin Suriah lagi. Katanya pemberontak itu mengatakan apa? Bashar al-Assad itu Syiah. Hingga terjadi apa? Rakyat Suriah ya mengungsi, jadi pengungsi di negara orang, ya, negara-negara barat, katanya Syiah Bashar al-Assad. Tapi pergi ke negara Eropa bahkan nggak ada azan pun. Kan lebih enak di negara sendiri. Ngapain mengungsi? Ya, mengungsi itu bahkan coba lihat, naik kapal, naik kapal, kapalnya muat 100 orang, tapi yang naiknya 300 orang. Kena ombak mati di laut. Mati sia-sia. Melawan pemerintah, bahkan Suriah itu susah didamaikan. Karena apa? Karena ada sekitar 20 kelompok yang tidak bisa disatukan, susah disatukan. Bahkan negara-negara lain. Jadi ingat, wajib menaati pemimpin walaupun pemimpin itu zalim. Bukan hanya mengkritik pemimpin, tapi didoakan. Ketika solat didoakan. Ketika hari-hari kita beramal, beribadah, berselawat, hadiahkanlah dua doa itu kepada pemimpin. Jangan hanya mengkritik. Ya. Mengkritik wajib. Memberi solusi juga lebih wajib. Mendoakan lebih utama lagi. Karena itu pemimpin tidak mudah memimpin. Apalagi Indonesia, hampir 300 juta rakyat dengan berbagai suku bangsa. Tidak mudah memimpin. Makanya kita wajib menaati pemimpin. Kita doakan pemimpin supaya kesejahteraan Allah turunkan. Ingat ya, wajib menaati pemimpin karena pemimpin itu adalah yang akan membawa kita kepada kesejahteraan. Sekian. Jika ada yang ingin berkomentar silakan. Jangan lupa. Sekian saja. Saya minta maaf apabila ada kekurangan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.